Halo, Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Muslim, Islam, dan selalu dipimpin oleh seorang Muslim. Tapi bagaimana rasanya jika penduduk yang mayoritas Muslim itu dipimpin oleh seorang yang bukan Muslim atau Kristen? Selain itu, kalau kalian ingin tahu apakah ilmu pengetahuan itu bisa bebas dari yang namanya kepentingan kekuasaan atau kepentingan politik, baca novel ini. Jadi dari dua itu kita bisa memahami, kita bisa menemukan jawabannya dari novel yang ditulis oleh Tariq Ali. Siapa Tariq Ali? Tariq Ali adalah seorang Pakistan Inggris, seorang wartawan, jurnalis. Dia bukan seorang Muslim, bukan juga seorang Kristen ataupun Yahudi. Ya, kalau bukan itu berarti dia ateis. Ya, banyak tulisan yang menulis tentang biografi Tariq Ali. Ya, memang dia menyatakan, dia dinyatakan bahwa dia tidak memiliki agama tertentu alias ateis. Tapi dengan itu dia bisa menulis tentang agama Islam dan Kristen di dalam novel ini secara baik dan bukan dari insider itu sendiri, bukan dari insider agama itu sendiri, bukan dari dalam Islam, bukan dari dalam Kristen, sehingga dia berada di luar dua kelompok itu. Oke, kita mulai. Jadi novel ini bercerita tentang tokoh bernama Al-Idrisi, seorang ilmuwan yang sudah cukup dikenal di tanah Eropa pada waktu itu. Nah, dia mendapat perhatian serius dari seorang sultan atau penguasa di Palermo. Palermo di daerah Sisilia. Kalau Sisilia itu daerah di mana ya? Sekitaran Italia kalau sekarang ya. Nah, konteksnya, ceritanya itu di abad ke-12. Kita tahu di abad itu, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang novel ini, saya akan sedikit urai ya, mengenai abad ke-10, 11, 12. Ya, khususnya di abad ke-11. Di situ ada yang namanya Perang Salib. Perang di mana kelompok-kelompok paus memerintahkan pasukan untuk menyerang daerah di Yerusalem untuk mengambil tanah Yerusalem. Yaitu pada waktu itu konflik perang antara kelompok Islam dan kelompok Kristen. Jadi karena motivasi agama, perang untuk penguasaan satu wilayah, itu terjadi perang salib. Perang salib ini terjadi beberapa periode ya, sekitar kalau nggak salah 4 periode, 4 kali perang fisik. Nah, jadi Al-Idrisi itu pada konteks itu, pada situasi itu di abad ke-12, di mana perselisihan antara Islam dan Kristen itu cukup tajam. Tetapi cerita ini, di cerita novel ini, Al-Idrisi khususnya, ya bukan hanya Al-Idrisi tetapi juga daerah Sisilia itu umumnya dihuni oleh, dan mayoritas itu adalah orang Islam. Kenapa Islam tapi ada penguasanya seorang Kristen? Itu juga punya sejarahnya, bahwa tadinya juga dipimpin oleh seorang Islam yang kemudian ada konflik kekuasaan, lalu masuklah keluarga dan keturunan Roger diperintah atau dikuasai oleh Sultan Roger I dan kemudian Roger II. Nah, Roger II ini Roger kedua inilah yang bersahabat
dengan Al-Idrisi yang tadinya saya singgung bahwa Sultan Roger ini mempunyai perhatian, ketertarikan terhadap sosok Al-Idrisi karena memang dia cukup dikenal karena karya-karya, karena keilmuannya. Sultan Roger itu memerintahkan Al-Idrisi untuk membuat sebuah karya peta, karena sebelumnya Sultan Roger mengetahui bahwa Al-Idrisi bisa membuat peta dunia. Lalu Sultan Roger itu memerintahkan Al-Idrisi untuk membuat karya fenomenal, sebuah peta dunia yang cukup baik untuk jalur perdagangan dan kompleks, ya secara komprehensif lah. Tetapi di situ ada konflik batin, di situ ada konflik pikiran, muncul pikiran Al-Idrisi bahwa dia adalah seorang Islam, dia adalah seorang Muslim, dan dia mengkhawatirkan bahwa karyanya itu justru nanti akan melanggengkan kekuasaan Roger dan kelompoknya. Di situ dia mulai menyadari bahwa pengetahuan bahwa karyanya itu nanti tidak akan terlepas dari yang namanya kepentingan politik kekuasaan. Artinya buah pikirannya, pengetahuannya tidak murni berdiri sendiri. Ada sesuatu politik kekuasaan berada di belakangnya. Muncul kemudian konflik-konflik personal, konflik-konflik interpersonal, antar tokoh, lalu konflik-konflik sosial, ya, dan konflik ya apalagi ada percintaan lah ya, kurang lebih begitu. Lalu kita akan mengetahui bagaimana keadaan sosial, bagaimana juga seorang pemimpin yang beragama Kristen itu memimpin rakyatnya, memimpin masyarakatnya yang berbeda agama. Dan saya identifikasi bahwa Sultan Roger itu adalah seorang Kristen yang moderat. Artinya dia bisa masuk ke kehidupan umat Islam atau kelompok Islam. Dan beberapa di dalam novel ini ya, beberapa keputusan-keputusan politiknya juga tidak melepaskan dari sudut pandang Islam begitu. Jadi dia cukup moderat meskipun dia Kristen, tapi dia bisa menerima kelompok Islam dan beberapa pandangan Islam. Jadi poinnya adalah dari novel ini kita akan memahami, ternyata bisa juga sekelompok atau masyarakat Islam itu dipimpin atau diperintah oleh orang Kristen. Novel ini adalah novel fiksi yang sejarah ya, ada nilai sejarahnya karena memang Idrisi itu adalah tokoh nyata yang benar-benar nyata, benar ada di dunia, hidup di Palermo sana, dan memang menghasilkan sebuah karya fenomenal yang namanya peta dunia yang globe yang kita kenal sekarang. Itu adalah buah karya dari yang namanya Idrisi. Kalau nggak salah, ya globenya dulu yang dia ciptakan pertama kali itu beratnya sekitar 400 kg. Kalau nggak salah dari perak. Yang kemudian itu menjadi suatu kebanggaan warga Sisilia pada masa waktu itu. Ternyata pengetahuan dan instrumennya juga banyak ya, dihasilkan oleh orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Saya dulu awal-awal kuliah juga mengira kalau yang namanya pengetahuan, kalau yang namanya modernitas itu pasti bukan dari orang Islam. Saya menyangkanya dulu begitu awal-awal kuliah karena baru-baru membaca buku, tetapi ya berjalannya waktu, berjalannya proses, berjalannya rasa ingin tahu,
ya banyak baca buku, diskusi ke sana sini, baru mengenal yang namanya tokoh-tokoh Muslim. Salah satunya dulu yang awal pertama saya ketahui ya Ibnu Sina, yang memang cukup berpengaruh selain Al-Jabar ya, Al-Jabar, Ibnu Sina. Ya itulah bahwa ilmu pengetahuan di dunia ini ternyata banyak dihasilkan dari seorang muslim, termasuk salah satunya adalah peta dunia, di mana itu diceritakan kehidupannya seorang pencetus peta dunia di novel Sultan di Palermo. Selain karya peta dunia, Idrisi itu di dalam kehidupannya dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai obat-obatan. Kalau sekarang kita mengenal namanya obat-obatan herba, tetapi kalau zaman dulu pada abad kehidupannya Idrisi, abad ke-12, ya obat-obatan ya adalah obat-obatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Itu belum ada obat-obatan secara kimiawi. Nah, di dalam novel ini juga ada sedikit disinggung ya. Dia memiliki pengetahuan tentang obat-obatan yang dia tempuh ketika dia berada di Mesir sebelumnya. Gitu. Jadi memang cukup menarik ya membahas obat-obatan ini ya. Kenapa sekarang kita malah ke ranjingan obat-obatan kimia, sementara pada waktu itu pada abad ke-12 orang-orang itu berebut yang namanya tanaman, rempah dan sebagainya itu untuk dijadikan obat-obatan yang mujarab, tapi kemudian bergulir sekarang menjadi obat-obatan secara kimia gitu. Ya itu nanti kita bahas ya lain waktu. Bukunya sekitar 400-an halaman ya. Ini terjemahan, diterjemahkan oleh Anton Gurnia. Secara umum terjemahannya sih ya mengalir ya, enak. Tapi ada beberapa, meskipun ada beberapa frase atau kalimat yang kadang kalau dibaca mengernyitkan dahi itu. Apa maksudnya gitu. Ya, yang jelas secara keseluruhan sih bisa dipahami dan enak ya terjemahannya. Kalau mau yang lebih dalam lagi mungkin ya baca karya aslinya. Saya penutup, saya akan mengambil kutipan dari novel ini, kutipan dialognya. Jadi begini, aku lebih tua dari mereka berdua, tapi mengapa kegembiraan hanya untuk mereka yang muda? Garis bawahi, mengapa kegembiraan hanya untuk mereka yang muda? Itu artinya yang tua. Ya, gitu. Ya, kalau kalian ingin baca, silakan cari di toko-toko terdekat atau di online juga bisa. Semoga ini menambah khasanah pengetahuan dalam karya sastra ataupun sejarah, karena ini adalah pentalogi dari karya seorang Tariq Ali. Ada 5. Ini salah satu.